Baiklah sobat-sobatnya, kabar gembira untuk teman-teman yang sedang mengikuti atau telah mengikuti pendidikan guru penggerak mulai dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 7, bahwa di sini teman-teman masuk dalam kategori peserta sasaran untuk di PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Nah, sobat-sobatnya, untuk pendaftarannya jadwal verbal sasaran 4 itu berbarengan dengan sasaran 2 dan juga 3, yaitu mulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023. Sepertinya untuk pendaftaran PPG di tahun 2023 ini adalah dilakukan secara yaitu berkala ya teman-teman, antara kategori 1 dengan kategori yang lainnya. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara verbal administrasi untuk PPG dalam jabatan tahun 2023 atau cara daftar PPG bagi guru penggerak ya. Yang mana di sini setelah kita mendapatkan notifikasi seperti ini di akun SIM PKP kita, maka berikutnya kita lakukan pendaftaran untuk verbal administrasi hingga selesai ya. Nah, kalau misalkan kita sudah selesai tampilannya seperti ini, tentunya nanti kita ada hal-hal yang perlu kita lakukan ketika sudah selesai melakukan pendaftaran. Nah, kira-kira bagaimanakah cara verbal administrasi PPG dalam jabatan untuk teman-teman kategori verbal 4 ya, atau dari teman-teman yang masuk dalam kategori guru penggerak? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk kita melakukan pendaftaran PPG 2023 untuk teman-teman guru penggerak, ini ada dua link yang bisa kita ikuti ya. Yang pertama, teman-teman bisa masuk ke SIM PKB atau gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita klik enter. Kemudian di sini teman-teman bisa masuk pada bagian di sini yaitu PPG dalam jabatan, atau teman-teman bisa masuk ke sini yaitu ppg kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, berikutnya setelah kita sampai sini, maka teman-teman bisa klik di sini ya, yaitu login SIM PKB. Selanjutnya kita akan dimasukkan ke halaman login SIM PPG. Berikutnya di sini teman-teman masukkan surel dan password yang biasa digunakan untuk login ke akun SIM PKB. Berikutnya teman-teman bisa klik di sini ya, masuk. Dan berikutnya teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Maka di sini akan ada tampilan di mana kita itu adalah terdeteksi ya, terundang untuk ikut PPG dalam jabatan tahun 2023. Inilah tampilan yang teman-teman guru penggerak atau calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan, baik itu guru penggerak angkatan 1 sampai dengan angkatan 7, akan dapat status seperti ini. Nah, di sini kita pastikan seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk mendaftar PPG dalam jabatan bagi guru penggerak ini kita juga harus memenuhi persyaratan dasarnya ya. Nah, di sini status nik kita ini termasuk NUPTK, kemudian ijazahnya, kemudian di sini adalah usia, ini kan maksimal 58 ya. Kemudian status sertifikasi belum, kemudian TMT, kemudian jalur pendidikan formal. Nah, kita pastikan asalkan semua di sini ini adalah kita sudah checklist hijau semua, maka teman-teman ini artinya terundang untuk ikut PPG di tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang ini ya, ini adalah untuk persyaratan seleksi akademik. Ini adalah kita melakukan pendaftaran seleksi administrasi dulu. Nah, untuk melanjutkan verbal administrasi ini nanti teman-teman bisa klik di sini ya. Itu kita bisa klik lengkapi profil. Nah, setelah di sini kita mendapatkan tampilan semua sudah di checklist hijau, maka teman-teman bisa klik di bagian lengkapi profil. Maka berikutnya di sini setelah kita melakukan profil, klik di situ tadi, maka di sini akan ada tampilan yaitu konfirmasi pendaftaran berhasil. Kemudian kita bisa klik tutup. Maka di sini kita akan ada 4 prasyarat kelengkapan data yang harus kita penuhi ya teman-teman. Yang mana di sini yang pertama ini adalah biodata diri. Ini nanti kita harus isi semua, dan di sini sudah checklist warna hijau ya untuk status syaratnya. Biodata, kemudian yang kedua linearitas ijazah, kemudian bidang studi PPG, dan juga kita upload berkas pendukung sesuai dengan persyaratan. Untuk memulai dari pengisian ini kita bisa scroll ke bawah ya. Kita mulai dari mengisi biodata diri. Kita scroll. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman untuk fakta integritas ini teman-teman bisa unduh yaitu template suratnya di sini ya. Kalian bisa klik di sini unduh berkas. Kalau misalkan belum, kemudian kalian isi. Nah, ini dibuka, kemudian diisi dengan data masing-masing. Coba di sini untuk faktanya teman-teman bisa klik di sini.
Nah, dari data-data fakta integritas ini, teman-teman bisa isikan sesuai dengan data diri masing-masing ya teman-teman. Setelah kita cetak, berikutnya kita tempeli materai, kita tanda tangani. Setelah itu kita scan lagi, yang mana nanti untuk hasilnya ini adalah seperti ini ya, fakta integritas. Ini adalah contoh fakta integritas yang sudah diisi teman-teman. Ini adalah bentuk scanner dari mesin scanner, yaitu format PDF. Nah, ini kita tempel materai kemudian tanda tangan. Oke, berikutnya di sini kita mulai mengisi biodata diri. Nah, nanti ada bagian-bagian yang harus kita isi. Yang pertama biodata diri, yang kedua linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG, kemudian bidang studi dan juga berkas pendukung. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bidang biodata diri, klik. Kemudian di sini adalah bagian-bagian yang sudah dimasukkan ya, yang sudah ditarik dari dapodik masing-masing. Nah, di sini untuk yang kita isikan ini adalah bagian-bagian yang masih tertulis warna kuning ya, isinya belum diisi atau belum dilengkapi. Jadi kita wajib melengkapi data-data biodata diri ini teman-teman. Untuk data pribadi, kemudian informasi rekening, alamat rumah, kontak. Selanjutnya untuk kita itu memulai mengisi biodata diri, ini kita klik di sini, lengkapi ini, kita klik. Nah, di sini pada bagian yang pertama biodata diri kita lengkapi. Untuk jabatannya ini adalah kita sebagai apa? Sebagai guru kelas ya di SD. Kemudian untuk jabatan fungsionalnya ini harus dipastikan ya, bahwa kalau misalkan teman-teman belum memiliki SK jabatan fungsional, maka di sini nggak usah diisi. Nah, di sini untuk jabatan fungsional itu ada guru pertama, guru muda, madya, dan utama. Karena kita belum mempunyai yaitu jabatan fungsional, maka kita di sini pilih yang yaitu strip. Kemudian untuk gelar depan, nah gelar depan itu ada yang dokterandes atau DRS, kemudian IR, kemudian ada banyak ya teman-teman. Contohnya ada DRA seperti itu. Kalau misalkan nggak ada, ini kita tulis strip. Gelar belakang, nah di sini kita sesuaikan dengan ijazah gelar kita itu apa. SPD ya, sarjana pendidikan. Oke, kita masukkan guru kelas rendah ya, dikarenakan mengajarnya ini adalah kelas 1 ya. Kadang kelas 1, kadang kelas 3. Nah, ini masih satu rumpun yaitu di kelas rendah. Oke. Nah, berikutnya kita scroll ke bawah untuk mengisi data rekening. Kemudian untuk kita masukkan data rekening, informasi rekening, ini nama banknya ini kita pilih dari daftar yang ada. Oke, kita sudah masukkan nomor rekeningnya berapa, disesuaikan dengan nomor rekening yang ada. Kemudian pemiliknya. Nah, berikutnya di sini kita masukkan nomor kontak kita. Kalau misalkan di sini untuk alamat surel itu adalah alamat email login ya. Yang dimaksud dengan alamat surel ini bukanlah alamat surel seperti yang teman-teman kira selama ini, yaitu seperti ini. Mungkin teman-teman menganggap alamat surel itu adalah alamat surel dari SIM PKB. Itu adalah bukan seperti itu ya. Saya sudah mencoba untuk di sini kita isikan alamat surel, namun tidak bisa disimpan teman-teman. Nah, ternyata di sini yang kita masukkan sebagai alamat surel ini bukan alamat surel SIM PKB, akan tapi ini adalah alamat email kita masing-masing ya. Jadi seperti itu, ini adalah alamat email masing-masing yang masih bisa diakses ya, punya akses login. Kalau misalkan semua data di biodata diri sudah selesai, kita bisa klik simpan teman-teman. Oke, perubahan data sudah berhasil disimpan. Berikutnya di sini kita bisa ciutkan. Kemudian kita scroll ke atas. Nah, di sini untuk bagian yaitu biodata diri, bagian biodata diri di sini sudah sudah checklist hijau, berarti di sini sudah lengkap. Kita sudah selesai menyelesaikan yaitu untuk pengisian biodata diri. Langkah berikutnya kita mengisikan linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Supaya nanti di sini juga bisa checklist warna hijau. Kita scroll ke bawah. Berikutnya di sini untuk linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG, di sini kita klik di sini. Klik. Nah, di sini kita lengkapi yang atas dulu ya, tentang lengkapi data linearitas ijazah. Kita klik di sini, lengkapi. Selanjutnya di sini kita masukkan yaitu nama perguruan tinggi kita. Nanti akan direfresikan di dikti ya, yaitu pada dikti. Makanya di sini teman-teman,
untuk perguruan tinggi, kemudian juga di sini program studi dan data-data dari ijazah kita ini adalah wajib didaftarkan di PD Dikti, teman-teman. Jadilah pentingnya semua pendataan sekarang secara online ini harus terdaftar ya di PD Dikti untuk ijazah. Bagi teman-teman yang mungkin belum terdaftar di PD Dikti, bisa meminta kampus untuk mendaftarkannya. Karena kan di sini sangat penting sekali, teman-teman. Oke, di sini kita masukkan untuk data perguruan tingginya. Nah, ini otomatis nanti dengan seperti itu akan direferensikan dari PD Dikti, yaitu program studinya. Kita pilih yaitu pendidikan guru sekolah dasar ya. Kalau misalkan kita cari singkatan PGSD itu nggak ketemu, teman-teman. Oke, di sini pendidikan guru sekolah dasar ya. Kita pilih di sini. Kemudian jenjangnya, jenjang pendidikan ini adalah S1 ya. Untuk sekarang ini kan nggak ada D4. Kita pilih yang S1. Nah, ini kita pilih S1. Untuk tahun lulusnya, di sini kita bisa lihat pada ijazah kita. Jenjang bidang studinya, nah yang teman-teman maksud tanyakan di sini jenjang bidang studi itu adalah sesuai dengan Ref SE itu apa? Ref SE itu adalah referensi surat edaran ya. Ini adalah lengkapi dengan linearitas, teman-teman. Nah ini juga ini harus linear ya. Jenjang bidang studi kita. Jenjang bidang studi kita ini sebagai guru sekolah dasar ini jenjangnya apa? Nah, di sini pilihannya itu ada PAUD sampai SMP, SMA, SMK ya. Nah, ini adalah kita pilih yang SD. Kemudian di sini untuk bidang studinya. Nah, bidang studinya ini adalah kita pilih. Kita ini masuknya di sini PGSD ini. Nah, berikutnya kalau misalkan semua data linearitas ijazah ini sudah selesai, kita klik simpan. Klik. Otomatis di sini perubahan linearitas berhasil disimpan ya. Kalau ada tulisan hijau berarti sudah berhasil disimpan. Langkah kedua, di sini kita lengkapi pindaian berkas ijazah kita, teman-teman. Nah, di sini sesuai dengan data yang kita upload tadi, kita klik di sini untuk mengunggahnya. Untuk filenya di sini adalah 20 KB sampai 1,5 MB ya. Kita klik di sini. Nah, selanjutnya di sini kita pilih yang ijazah ya. Ini kita upload ijazah, ukurannya sesuai ya. Kemudian kita open. Nah, di sini sudah diterima oleh sistem. Berikutnya kita klik simpan. Oke, berkas berhasil diunggah ya, teman-teman. Kita bisa klik tutup. Oke, di sini kita cek ke atas. Nah, ini untuk linearitas S1 dengan D4 atau D4 dengan bidang studi PPG di sini sudah checklist. Sudah checklist warna ini hijau. Berikutnya kita lengkapi bidang studi PPG kita. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kita bisa hemat tempat ya, kita ciutkan. Nah, karena udah checklist. Kemudian di sini bidang studi PPG. Kita klik di sini. Kita isikan. Kita lengkapi bidang studi PPG kita ya. Kita klik di sini. Nah, di sini data bidang studi, di sini kita pilih. Nah, ini udah muncul referensinya ya, yaitu pendidikan guru sekolah dasar. Ini adalah ditarik dari data dapat kita dan juga tadi yang sudah kita input ya. Kita klik di sini. Pendidikan guru sekolah dasar, kita klik simpan. Oke, perubahan bidang studi PPG sudah berhasil disimpan. Kita bisa klik tutup atau biarkan aja. Kita scroll ke atas. Nah, di sini sudah statusnya centang warna hijau ya, teman-teman. Sudah centang warna hijau. Kemudian berikutnya di sini kita upload berkas pendukungnya. Kita klik di sini, berkas pendukung kita klik. Kita scroll. Nah, di sini adalah daftar berkas yang harus kita upload ya. Kita upload pindaian SK pengangkatan pertama. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih file. Oke, kita pilih, kemudian kita open. Otomatis akan tersimpan di sini. Kita bisa klik simpan. Oke, berkas berhasil diunggah ya, yaitu pindaian SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir ya. Nah, ini adalah pangkat terakhir bagi PNS. Kemudian untuk yang non PNS ini 2 tahun terakhir. Nah, ini karena kita PNS, kita klik di sini. Kita pilih yang kenaikan terakhir. Kemudian kita klik open. Kalau sudah, kita klik save, simpan. Berikutnya berhasil diunggah ya berkasnya. Kemudian kita bisa scroll. SK pembagian tugas mengajar kita klik. Kemudian di sini kita klik open. Berikutnya kita klik simpan. Oke, sekarang berkas berhasil diunggah, teman-teman. Nah, berikutnya kita lanjut
upload fakta integritas ya. Fakta integritas tentunya teman-teman sudah mengisi, cara mengisinya seperti tadi. Kita klik di sini unggah berkas. Kita klik, kita open. Oke, sudah masuk ya faktanya. Kemudian kita klik simpan. Oke, berkas berhasil diunggah. Nah, berikutnya di sini saatnya kita ajukan berkas. Untuk mengajukan berkas, ini kita klik sini ajukan berkas. Nah, setelah kita mengajukan berkas, maka nanti kita akan diminta untuk survei peminatan LPTK ini. Nah, ini teman-teman, survei peminatan LPTK ini adalah ibaratnya gimana ya? Kita disuruh survei untuk LPTK kita itu milihnya yang mana. Namun di sini bukan nanti untuk penempatan kita loh ya, di mana untuk jika teman-teman nanti lolos prioritas PPG atau seleksi akademik untuk LPTK nanti yang menentukan Kemdikbud ya. Berikutnya setelah kita konfirmasi LPTK ini, kita klik lanjutkan. Oke, terima kasih telah mengikuti survei peminatan LPTK. Anda ingin mengirimkan berkas? Simpan. Nanti otomatis kita akan terkirim. Untuk mengirimkan berkas ini kita klik simpan. Oke, demikian sobat-sobatnya untuk tutorial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.